Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Rasul yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian kita juga turut berduka yang hari ini sampai hari ini kita juga belum tahu kepastian berapa korban yang meninggal karena yang ditemukan dan yang hilang juga masih banyak di 3 tempat ini, ya, Aceh, Medan dan Sumatera Barat. Ini luar biasa. Tidak ada mungkin kata-kata yang paling pas untuk ini kecuali ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang kita rasakan sekarang. Baik, pada subuh hari ini bagi yang pegang buku, kita masuk halaman 13 Surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Sebagaimana biasa, sebelum kita menjelaskan ayat demi ayat, kita membaca surah yang agung ini. Mudah-mudahan bacaan kita diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan jika ada yang salah dalam qiraah kita, mudah-mudahan Allah memaafkan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, kepada Rabb, ya, kepada Allah yang menguasai waktu subuh.
min syarri ma khalaq, min dari syarri keburukan atau kejahatan, ma khalaqa makhluk, apa yang telah Allah ciptakan, artinya makhluk, dari kejahatan makhluk. Wa min syarri, dan dari kejahatan ghasiqin, waktu malam, idza waqaba, apabila telah gelap. Ghasiqin bermakna al-lail, waqab artinya azlama. Wa min syarri, dan dari kejahatan atau keburukan an-naffasat, yaitu wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan atau yang meniupkan fil uqad, pada buhul-buhul, pada buhul tali. Wa min syarri, dan dari kejahatan atau keburukan hasidin, orang-orang yang hasad. Idza hasada, apabila dia berbuat hasad. Hadirin jemaah berbahagia, pertama, kul ini ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika bapak-bapak, saudara-saudara membaca tafsir Jalalain, ya, tafsir Jalalain itu adalah tafsir yang saya tidak mengatakan paling bawah, enggak, paling rendah tidak, tapi itu paling basic, paling basic. Jadi kalau di pondok pesantren itu, ini pesantren salafiyah ya, pesantren tradisional, ada yang berumur ratusan tahun, puluhan tahun. Kalau sekarang kan pesantren, ada yang pesantren tapi misalnya isinya SMP, IT, SMA, IT. Kalau ini ya pesantren tradisional yang istilahnya ada pelajaran membaca kitab kuning. Pernah dengar istilah kitab kuning? Sebenarnya kalau sekarang nggak ada lagi kitab kuningnya, karena kitab-kitab sekarang sudah HVS kertasnya, tidak lagi kuning seperti yang book paper sekarang ini. Kalau dulu kan seperti ini kertas semuanya. Tetapi kitab kuning itu identik dengan istilah itu Arab gundul, kitab-kitab klasik itu sebenarnya. Jadi sekarang walaupun kitab itu sudah kertasnya tidak kuning lagi atau udah putih karena kertasnya HVS, tapi nilainya ada, nilai gundul atau botaknya itu ada. Nah, sebelum biasanya kita belajar tafsir-tafsir yang lain, itu tafsir yang paling dasar itu adalah tafsir Jalalain. Ya, tafsir yang paling dasar. Jadi di dalam tafsir Jalalain itu kita diajar membaca kawaid, ada grammarnya Pak. Ada ma itu kan panjang itu. Itu kapan ma itu diartikan apa-apa, sesuatu, kapan pula ma itu diartikan tidak, bahkan kapan ma itu namanya ma ziyadah atau ma zaidah yang tidak perlu diartikan. Itu di situ diajarin kita di tafsir Jalalain itu. Nah, kalau di tafsir Jalalain ini kan ada kul artinya katakanlah. Kul, katakan, dalam kurung tutup ya Muhammad. Nah, gitu. Jadi kul dalam kurung tutup itu ya Muhammad. Maksudnya katakan wahai Muhammad. Kalau di Indonesia kan ya Muhammad katakanlah. Seperti itu. Jadi perintah kul sebagaimana kul a'udzu birabbin nas, nanti ada lagi kul huwallah dan kul yang lain. Tapi ini namanya trikul ya, trikul. Kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul huwallahu ahad. Ini ada 3 kul yang berurutan. Itu ditujukan kepada Muhammad. Maksudnya Muhammad SAW yang diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan. Apa yang harus dikatakan? A'udzu birabbil falaq. A'udzu, aku berlindung kepada Tuhan Allah, Rabbil falaq. Rabb bisa bermakna khaliq, yakni menciptakan. Bisa juga bermakna Malik, yang menguasai. Bisa juga bermakna Al-Mudabbir, yang mengatur. Jadi katakan ya Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Rabb bil falaq, Rabb yang menguasai subuh. Ini sekarang kita berada di subuh. Dari apa kita berlindung? Nah,
Ya, jadi berlindungnya kepada Allah. Dan tapi dari apa kita berlindung? Pertama disebutkan di sini min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk. Min syarri, dari keburukan, ma khalaqa, apa yang Allah telah ciptakan. Dari keburukan-keburukan yang ada di makhluk ini, itu bisa jadi berdampak kepada kita. Nah, kita berlindung dari itu. Apa contohnya? Ya, kan banyak makhluk Allah ini kan banyak. Kita ambil contohnya binatang lah. Katakanlah ada kelabang. Kelabang itu kan hewan baik. Kalajengking juga kan baik. Tapi bagi kita belum tentu baik. Paham maksudnya ya? Itu makhluk. Kalau keinjak tuh kelabang kan, kalajengking bisa kita jadi babak ulur buatnya. Mungkin ada lagi keburukan-keburukan lain. Ada nggak teman dekat tapi adalah kejadian. Dia lagi nyetir, gitu ya. Kemudian di dalam mobil itu ada nyamuk terbang-terbang. Kemudian sambil nyetir, gitu. Karena terganggu, akhirnya hilang keseimbangan. Ujungnya apa? Kecelakaan. Nah itu kan kejahatan, keburukan. Ada dampak buruk yang timbul ya kepada kita. Paham maksudnya ya? Itu contohnya min syarri ma khalaqa. Kemudian dari apa lagi? Wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri ghasiqin. Ghasiq bermakna al-lail, malam. Idza waqaba bermakna idza awlama, apabila telah gelap. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kejahatan malam, dari kejahatan keburukan yang terjadi, yang ada, yang datang pada waktu malam, manakala malam itu sudah gelap. Nah, itu. Oh, banyak kejahatan-kejahatan. Maling di waktu siang banyak, tapi di waktu malam lebih banyak lagi. Begal itu di siang hari ada nggak? Ada, tapi di waktu malam lebih banyak lagi, apalagi sudah dini hari. Jadi banyak itu kejahatan-kejahatan. Karena itulah ada syariat pidana Islam ini diajarkan kepada kita, ada tuntunan agar kita berlindung kepada Allah dari berbagai keburukan yang bisa jadi itu terjadi di waktu malam. Apabila malam itu adalah gelap gulita, di saat orang tidur, penjahat-penjahat justru berkeliaran. Karena itulah ya di dalam beberapa hadis kita temukan, misalnya menjelang maghrib, menjelang masuk maghrib itu ada perintah Rasul, anak-anak ya, bayi-bayi, anak-anak yang biasa main di luar itu disuruh masuk ke rumah. Karena apa? Ini akan masuk waktu malam, maghrib, malam. Rasul salah satu tuntunannya itu memerintahkan untuk menutup jendela. Pintu ditutup dulu itu. Apa sunnahnya? Ketika kita menutup jendela, bacakan Bismillah. Bismillah tutup. Bismillah. Setiap daun jendela yang kita tutup itu membaca Bismillah. Termasuk pintu, tutup dulu sementara. Nah, ini maghrib. Nanti setelah selesai maghrib, kalau tadi anak kita biasa bermain di luar, di tanah, di halaman, ya silakan. Ya. Bahkan ini misalnya, ini ada minuman, atau mungkin ada bukan bak mandi, tapi ada tempat-tempat air yang biasa kita konsumsi untuk diminum gitu. Itu waktu malam diperintahkan Nabi untuk ditutup. Beda dengan siang. Jadi contohnya ini, ya ini ada air putih, ini qadarullah kan ada tutupnya nih. Katakanlah tidak ada tutupnya, kita nggak punya tutupnya ini. Idealnya tutup dengan kertas, tapi kita nggak punya. Paling tidak dengan sebesar ini. Ada kayu, kalau mungkin ada sendok kan pasti kan nggak bisa nutup ini. Tapi disuruh Nabi Bismillah tutup, gitu. Udah cukup itu. Padahal kalau kita perhatikan kan tidak tertutup. Tapi dengan begini dia akan Bismillah, maka setan tidak akan bisa masuk lagi mengganggunya.
Kapan itu? Malam. Bayangkan itu. Jadi banyak sekali kejahatan-kejahatan yang mungkin datang itu di waktu malam. Kemudian yang ketiga, kita diperintahkan atau Rasul yang sampai kepada kita hari ini untuk memohonkan isti'azah, ya, memohonkan perlindungan kepada Allah min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari keburukan, dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang meniup-niupkan sihirnya fil 'uqad, pada buhul tali dibuhul, dijampi-jampi, disihir. Nah, kita mohon kepada Allah dari segala bentuk kejahatan tukang sihir. Termasuk yang keempat di dalam ayat ini adalah wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan-kejahatan hasidin, orang yang hasad, idza hasada, apabila dia berlaku hasad. Itu terjemahannya, ya, belum sampai kepada penjelasan tafsirnya. Ini baru terjemahannya secara harfiah. Sekarang pengantar. Surah Al-Falaq ini masih tergolong surat awal-awal ini, ya, pastinya surat Makkiyah atau surat yang turun qabla al-hijrah, qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Surat-surat yang turun, ayat yang turun sebut namanya Makkiyah. Al-Falaq termasuk di dalamnya. Menurut para ulama tafsir, bahwa surah Al-Falaq itu turun berdekatan dengan An-Nas. Jadi Al-Falaq dulu baru An-Nas pada satu malam yang sama. Pada satu malam yang sama turun Al-Falaq dan turun An-Nas. Jaraknya sangat sedikit. Kemudian urutan turunnya itu setelah surat Al-Fil, ya, surat gajah yang belum kita pelajari. Ini ada asbabun nuzul. Saya ingin baca. Ingat, sababun nuzul itu adalah latar belakang atau background turunnya satu surat atau satu ayat. Bisa penyebab turunnya satu surat seperti surat ini, bisa juga penyebab turunnya satu atau dua ayat, itu bisa. Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Asbabun Nuzul bersumber dari Imam Baihaqi meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata begini, pada suatu ketika Rasulullah SAW sakit berat, ya, sakit parah. Lalu datang dua malaikat, ada dua malaikat, ada yang terjemahkan dua orang malaikat. Kalau kita mah dua malaikat aja, kan malaikat bukan orang, kan? Jadi datang dua malaikat kepada Nabi SAW. Yang satu duduk di arah kepalanya beliau terbaring ini. Yang satu lagi duduk di sebelah kaki. Lalu malaikat yang duduk di sebelah kaki itu bertanya kepada malaikat yang duduk di dekat kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, apa yang terjadi pada beliau ini? Apa yang terjadi pada Muhammad ini apa? Kata malaikat yang ditanya, yang duduk di sebelah kepala menjawab, disihir. Dia disihir orang. Malaikat yang di kaki kembali bertanya, siapa yang menyihirnya? Dijawab lagi, yaitu, ya, seseorang bernama Labid ibnul Aqsam atau Labid bin al-Aqsam. Dia seorang Yahudi, kata Nabi. Kata malaikat ini, maaf. Kata malaikat, dia seorang Yahudi. Malaikat yang tadi bertanya lagi, di mana diletakkannya sihir itu? Kalau memang Muhammad ini disihir, di mana diletakkan sihir itu? Lalu dijawab, di sebuah sumur milik si Fulan. Fulan itu inisial, ya. Di bawah batu. Jadi ada sumur, kemudian kan ada airnya. Nah, ditaruh batu, kemudian di bawah batu itu ada kotak.
Sepertinya batu itu dipergunakan agar kotak itu tidak timbul. Ya, kayak orang membuang bangkai di sungai, kan ada sebagian kan dikasih batu, dikasih tali batu agar bangkai itu tidak naik. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi taruh dalam sumur itu ada air, kemudian ditaruh kotak sihir di bawah, lalu ditindih pakai batu. Kemudian disebutkan oleh sebab itu hendaklah Muhammad pergi ke sumur itu, kemudian keringkan airnya, lalu angkat batunya. Setelah itu ambil kotak yang ada di bawahnya dan dibakar. Nah, itu saran dari malaikat yang duduk di dekat kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada pagi harinya, karena ini malam ya, pada pagi harinya Rasulullah SAW mengutus ya beberapa orang sahabat yang dipimpin oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, karena ada dia, ada bapaknya, ada ibunya. Kemudian dibawa oleh Ammar bin Yasir dan beberapa orang sahabat untuk pergi ke sumur tersebut. Ketika sampai mereka ke sumur itu, mereka melihat air sumur tersebut berwarna merah kecoklatan. Jadi tidak seperti air sumur pada umumnya, sudah berubah dampak dari sihir itu. Mereka lantas menimba airnya, mengangkat batunya, kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam sumur tersebut. Setelah itu mereka bakar. Ya, mereka bakar. Ternyata di dalamnya, ya tentu sebelum dibakar, terdapat seutas tali yang memiliki 11 simpul buhul. Jadi ada tali ya di buhul berjumlah 11 buhul. Selanjutnya Allah menurunkan kedua surat ini, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Setiap kali Rasulullah SAW membaca satu ayat daripada dua surat ini, maka terurailah satu simpul. Nah, ingat, di tali, seutas tali itu ada 11 simpul yang isinya sihir. Itulah di setiap simpul itu dibacain oleh tukang sihir ya, yang ingin menyihir Nabi. Di sini ada 11 ayat. Tengok di Al-Falaq itu berapa ayat? Ada 5. Di An-Nas ada 6. Jadi dibaca Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbuka satu buhul. Ya, min syarri ma khalaq, terbuka buhul kedua. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, terbuka sihir. Kemudian lanjut, qul a'udzu birabbin nas, terbuka sihir buhul yang ke-6. Sampai minal jinnati wan nas, maka terbukalah buhul sihir itu semuanya. Ini namanya latar belakang ya mengobati Nabi SAW turunnya ini surah, baik Al-Falaq maupun An-Nas. Tetapi di sini tidak saya tuliskan, tapi saya sampaikan. Hadis ini sahih Bapak. Bahkan hadis itu hadis walaupun tingkatnya itu ahad, tetapi sampai kepada tingkat yang sahih, yang kuat, yang bisa dipegang oleh para ulama di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Nabi pernah terkena sihir. Tetapi ini yang penting karena tidak ada di buku, ya tidak ada di buku. Karena tulisan-tulisan yang isinya menimbulkan bisa diperdebatkan, saya menghindari itu. Ada sebagian dari kalangan muslimin itu yang menolak hadis bahwa Nabi pernah terkena sihir. Nah, itu ada di Indonesia juga ada yang seperti itu, dengan mengatakan derajat hadis yang menjelaskan bahwa Nabi terkena sihir itu tidak sampai kepada tingkat mutawatir. Nih, jika bapak-bapak dulu pernah ibu belajar hadis, ilmu hadis ya, itu ada namanya, ada mutawatir, ada yang sahih, ahad, mutawatir dan ahad. Kalau mutawatir pasti sahih semuanya. Kalau ahad bisa sahih, bisa dhaif. Hadisnya bisa lemah.
Oke, saya lanjutkan ya. Apa itu ahad? Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan dari banyak jalur, dari banyak turuk. Banyak yang meriwayatkannya. Misalnya ini begini. Ya, contohlah. Di sini Rasul. Ada sahabat misalnya Abdullah bin Ubar radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasul itu begini. Ada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Rasul itu begitu. Ada sahabat Abu Hurairah mengatakan begitu. Ada lagi sahabat yang lain misalnya Salman Al-Farisi. Yang kita ingat aja, Khalid bin Walid itu siapalah? Ada yang menyebutkan jumlah yang meriwayatkan itu, ada yang menyebutkan itu 40 jalur. Paling sedikit seperti Imam Suyuti katakan paling sedikit itu ada 9 jalur sahabat yang meriwayatkan itu. Ya. Nah, kalau banyak riwayat yang meriwayatkan itu, banyak orang meriwayatkannya, itu secara hukum mustahil mereka sepakat berdusta. Itu maknanya begitu kuatnya periwayatan itu. Ambil contoh, nauzubillah min dzalik nih, contohnya aja. Misalnya ada kita duduk-duduk di sini, ada yang cerita bahwa di depan tadi pas keluar tol mau belok ke kiri gitu kan, mau arah ke sini, itu ada tabrakan motor, kata orang nih. Satu meninggal di tempat. Kita kan belum tahu benar tidaknya. Lalu ada lagi orang lain menceritakan pula di depan rumah sakit Fatmawati terjadi tabrakan motor, satu orang meninggal di tempat. Apalagi itu orang tidak saling mengenal, bayangkan aja. Lalu ada lagi dan banyak sumber yang menyebutkan di depan Fatmawati terjadi tabrakan, satu orang meninggal di tempat. Gitu. Nanti redaksinya bisa bermacam-macam karena yang menengok kan bisa berbeda-beda. Ya, bisa dia nengok mungkin sambil lewat aja kelihatan mayat tergelimpang jenazah, bisa juga dia berhenti diperhatiin sehingga tahu kepalanya terkelupas misalnya. Tetapi substansinya sama. Semua yang lewat itu menceritakan bahwa terjadi tabrakan di rumah sakit Fatmawati depannya dan satu orang meninggal di tempat. Pertanyaannya, itu cerita benar atau tidak tuh? Hah? Benar nggak kira-kira cerita orang tabrakan meninggal di tempat itu? Bisa dipercaya nggak? Apalagi mereka tidak saling kenal. Intinya sama. Kalau ada 10, 20, bahkan 40 orang, apalagi ini sahabat yang menceritakannya, mustahil mereka sepakat untuk berbuat dusta. Itu makna mutawatir. Sedangkan ahad, hadis ahad adalah derajatnya yang tidak sampai periwayatannya kepada tingkat mutawatir, itu namanya ahad. Di dalam kajian ilmu hadis, apabila hadis itu sahih, walaupun derajatnya ahad, di dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu bisa diterima sebagai dalil dalam masalah akidah, termasuk dalam masalah hukum. Tetapi, nah ini hadis ini masuk hadis sahih ini, yang menceritakan tentang latar belakang turunnya, atau yang menceritakan bahwa Nabi terkena sihir lalu turunkan Al-Falaq dan An-Nas. Walaupun ternyata ada juga yang tidak percaya. Pertama menyebutkan tadi hadis itu tidak sampai tawatir. Satu. Yang kedua, kalau Nabi yang maksum itu bisa terkena sihir, dari mana letak maksumnya Nabi? Nah itu dalil mereka. Dari mana letaknya maksumnya Nabi, terjaganya Nabi kalau Nabi bisa disihir? Apa yang bedain Nabi dengan manusia lainnya? Itu jawaban mereka yang menolak hadis ini. Tapi ketika didesak, lalu apa latar belakang turun ayat ini? Nggak dijelaskan juga. Padahal, jangan lupa, Nabi itu maksum. Perhatikan, maksumnya Nabi itu apa yang dikatakan maksum? Terpelihara dari dosa dan kesalahan.
Allah sudah ampuni beliau, baik yang lalu maupun yang akan datang, sebagaimana surah Al-Fatah ayat pertama itu. Ya. Bahkan dari kekeliruan pun Nabi tidak maksum, tetapi langsung diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Nabi pernah nggak keliru? Rasulullah SAW. Saya sebutkan, pernah nggak Nabi keliru? Ada, Pak. Tapi kelirunya langsung ditegur oleh Allah untuk siapa? Jadi pelajaran bagi kita. Contoh, ketika Nabi SAW ditanya oleh orang Yahudi di waktu itu beberapa pertanyaan, walaupun mereka akhirnya ingkar janji. Ya Muhammad, kalau kamu menjawab pertanyaan kami ini, kami masuk Islam. Tapi setelah dijawab ternyata nggak masuk Islam juga. Lalu ditanya misalnya, dulu siapa seorang raja yang menguasai kekuasaan ini, menguasai timur dan barat? Siapa dulu orang yang pernah tidur ratusan tahun dalam sebuah gua? Ada beberapa pertanyaan. Nabi tidak bisa jawab ketika itu, lalu mengatakan, besok saya jawab. Tanpa menyandarkan kepada Allah. Lalu Allah turunkan surah Al-Kahfi. Fala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan pernah kamu mengatakan bahwa saya akan mengerjakan ini dan itu esok, kecuali dengan kata-kata insya Allah. Itu untuk siapa tuh pelajaran sebenarnya? Untuk kita. Untuk hal-hal yang akan datang, katakan apa? Insya Allah. Besok, misalnya tadi malam disampaikan kepada jemaah, besok kita habis ke kuliah subuh, kita ngumpul dulu, ada ya musyawarah. Hadir ya? Jawabannya apa? Insya Allah. Karena akan datang. Bagaimana? Nanti lebaran pulang kampung nggak nih kita? Kalau memang ada rencana pulang, katakan apa? Insya Allah. Gitu. Tapi kalau peristiwa yang telah lalu tidak dijawab dengan insya Allah. Bisa alhamdulillah kalau itu baik, bisa juga mungkin innalillah kalau itu berita duka. Nah kadang-kadang kita nih insya Allah kita pakai melebar aja. Ketemu dengan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa kabar? Insya Allah sehat. Lah, yang ditanya itu apa kabar? Maksudnya kan yang sudah. Kalau bulan lalu kita ketemu, sekarang ketemu lagi, berarti yang ditanya adalah yang sebelumnya. Kalau memang baik, bahasanya apa? Alhamdulillah. Kecuali ada yang nanya, rencana hari ini mau sakit nggak gitu? Kan nggak ada juga pertanyaan seperti itu. Jadi untuk yang akan datang dibilang insya Allah. Tetapi hadirin, karena banyaknya kaum muslimin, umat ini yang tidak istiqomah dengan insya Allah, dengan janji, banyak yang ingkar janji, banyak pula orang yang tidak percaya dengan insya Allah. Ini kejadiannya bukan di Jakarta, di Riau, di Pekanbaru. Pada suatu ketika saya lagi ngajar tafsir ibu-ibu, tafsir Ibnu Katsir itu, ada sekitar 30 orang ibu-ibu, nggak pakai ini tapi duduk di bawah. Kita ngaji habis salat zuhur. Lalu datang seorang jamaah, ibu-ibu juga, mengundang saya kajian pada waktu yang lain, katakanlah besoknya. Saya katakan, insya Allah Bu, insya Allah saya datang. Maaf Ustaz, ini bukan insya Allah Ustaz, ini benar-benar loh. Lah, saya bilang, apalagi Bu kalau bukan insya Allah? Nggak, kemarin masalahnya ada juga Ustaz mengatakan insya Allah tapi dia nggak datang. Jadi karena banyak orang yang ingkar janji walaupun awal pakai insya Allah, akhirnya membuat orang ragu dengan insya Allah kita. Ini kesalahan ini. Ya, tapi memang ada kalau ngaji kepalang tanggung cuman mengaji grammarnya doang, kawaid atau grammar, akidahnya nggak diajarkan, akhlak nggak diajarkan, hukum nggak diajarkan, bisa juga orang berkelik di balik insya Allah. Diundang teman apa, dia sebenarnya nggak minat datang, tapi mengatakan tidak kan nggak enak juga. Lalu mengatakan apa? Insya Allah. Gitu. Lalu dia akal-akalin. In artinya jika sya'a menghendaki Allah, Allah.
Jadi insya Allah jika Allah menghendaki. Jadi kalau saya datang berarti Allah menghendaki. Kalau saya nggak datang berarti Allah nggak menghendaki. Kalau gitu nggak usah datang. Nah, itu akal-akalan tuh. Paham nggak? Tidak. Insya Allah itu artinya sesuatu yang kita akan datang, kecuali ada halang-halangan yang memang membuat kita tidak jadi datang. Dan itu adalah benar dari Allah. Oke. Jadi itu contoh. Nabi pernah keliru, ditegur. Untuk siapa? Untuk kita. Kita bisa pastikan mia bil mia ya 100% Nabi itu gak salah, gak pernah salah. Orang dijaga oleh Allah. Tapi pada momen tertentu Allah biarkan. Mau lagi contoh kedua, Nabi pernah salah, yaitu sholat zuhur atau sholat asar. Kan sholat sir, Nabi jadi imam. Pas rakaat kedua, itu Nabi salam. Rakaat kedua kan ada tahiyat itu, Nabi salam. Ya, diucapkan dari belakang subhanallah, itu Nabi nggak berubah, salam aja. Lalu pada diam aja, ada seseorang katakanlah di saf belakang gitu nanya, nunjuk, yang lain diam. Dia mengatakan begini, ya Rasulullah, aku siratus salat am nasita. Ini sholat di qasar atau Anda lupa? Kata Nabi, enggak, kedua-duanya enggak. Sholat enggak di qasar, orang tidak musafir. Aku juga enggak lupa. Sahabat itu bersekeras, pasti salah satu ya Rasul. Karena sholat baru 2 rakaat. Yang lain diam. Beda di kita, kalau ada imam yang salah, yang rame makmumnya. Nah, gitu kan. Ini enggak, diam. Lalu Rasul bertanya kepada yang di belakang, saf terdekat, apakah betul begitu? Dijawab, iya betul ya Rasul. Sholat di qasar atau Anda lupa? Kenapa? Baru 2 rakaat. Kemudian apa? Rasul berdiri. Rasul berdiri itu melanjutkan rakaat ke-3. Ini mohon maaf ini. Misalnya kalau yang baca usoli sholatnya kan, kita gak usah perdebatkan ya. Baca usoli itu tidaknya. Misalnya dia tidak membaca usoli lagi. Dia tidak mengulang takbir awal. Dia tidak mengulang zuhur atau asar itu. Gak diulang dari awal lagi. Tapi lanjutkan rakaat berapa? Ke-3. Kan 2 tadi salamnya. Lanjut berdiri rakaat ke-3, baca Al-Fatihah, beliau biasa. Rakaat ke-4 langsung tahiyat. Oke? Setelah tahiyat sebelum salam, beliau sajadah sajdatain, sujud 2 kali yang kita kenal dengan sujud sahwi. Itu untuk siapa itu ajaran itu sebenarnya? Untuk kita sebagai umatnya. Kalau kita salam sebelum rakaatnya selesai, ingatnya setelah clear, cukup bangun, paham ya? Bangun, ya lanjutkan rakaat berapa tadi yang kurang. Nanti diiringi sujud sahwi sebelum salam. Kita pastikan 100% Nabi bisa tidak salah. Orang dijaga, ya kan? Pertanyaan yang sulit aja orang nggak bisa jawab, Nabi bisa jawab. Ada Jibril gurunya yang nyampaikan, bisa. Tapi pernah Nabi seperti itu, ya, bisa dipahami ya maksud saya. Tetapi kesalahan beliau sudah ghafarallahu lahu, Allah sudah ampuni. Nah, itulah makna maksumnya Nabi. Tapi sebagai manusia jangan lupa Muhammad itu manusia. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan aku ini adalah manusia seperti kalian. Manusia dalam konteks bashar. Ini dalam kajian lebih jauh ada itu Pak. Manusia itu disebut namanya bashar. Ada disebut dengan insan, ada disebut dengan annas. Manusia ada insan, ada annas, ada bashar. Khusus untuk bashar yang kita sampaikan. Bashar adalah manusia dari sisi biologisnya. Ya, dari sisi biologis itu manusia. Itu bashar. Apa contohnya? Katakan kul innama ana basyar mislukum. Aku ini manusia seperti kalian. Al-Kahfi ayat 110 paling terakhir. Al-Quran mengatakan kul, katakan ya Muhammad, artinya sampaikan kepada mereka
kepada kaummu, aku ini hanyalah manusia seperti kalian. Apa maksudnya? Kalian bisa lapar, aku juga bisa lapar. Kalian bisa kenyang, aku bisa kenyang. Kalian bisa ngantuk, aku bisa ngantuk. Kalian bisa sakit, aku juga bisa sakit. Paham nggak maksudnya? Dulu kan orang-orang kafir kan ngomong, masa si Muhammad ma'alihadar Rasul ya'kul ta'am wa yamsuna fil aswaq. Masa Rasul makan makanan kayak kita? Masa Rasul pergi juga ke pasar? Itu didebat oleh mereka. Katakan pada manusia, kalau aku ini juga manusia seperti kalian. Aku bisa makan, bisa minum, bisa juga ke pasar sebagaimana kalian. Bedanya apa? Yuha ilayya. Aku dapat wahyu, kalian kagak. Itu ada yang bedain. Tahu nggak? Ya. Jadi dari sisi kemanusiaan biologisnya Rasul sama. Ini sebenarnya menjadi dalil kalau kita bisa sakit, Nabi juga bisa sakit. Paham ya Pak, Bapak Ibu? Jadi sakitnya Nabi, terkena sihirnya Nabi tidak menghalangi Nabi sebagai Rasul yang maksum. Sama sekali tidak mengurangi derajat beliau sebagai seorang Nabi dan sebagai seorang Rasul. Nabi pernah gak disiksa di awal-awal di Mekah dulu? Pernah, digantung beliau sallallahu alaihi wasallam, kakinya ke atas, kepala ke bawah. Nabi pernah disiksa. Datang beberapa orang sahabat, buka, turunkan. Bisa disiksa karena Nabi manusia. Apalagi kondisi dalam keadaan mustad'afin, tertindas. Kalau Allah berkehendak, bisa nggak mereka itu tidak menyiksa Nabi? Bisa nggak? Bisa. Kisah Daksur contohnya. Ingat Daksur? Ketika Nabi terlelap duduk gitu kan, datang Daksur dengan menghunuskan pedangnya. Ya Muhammad, mana kami? Siapa yang menghalangi kamu dari aku? Siapa? Ini gue penggal loh. Siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Kata Rasul apa? Allah. Allah. Lalu tangannya gemetar, pedang pun terjatuh. Nabi ambil. Nah sekarang siapa yang nyelamatin lo dari gue? Enggak ada. Ya udah, pergi. Bisa kan berarti? Jadi sebenarnya kalau memang Allah kehendaki, bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak tersentuh sedikit pun kulitnya oleh kafir musyrik. Tapi kenyataannya dalam perang Uhud, apa yang terjadi? Dalam perang Uhud, wajah beliau bersimbah darah, gigi beliau patah. Tapi menghalangi beliau nggak dari maksum? Tidak. Atau di awal-awal sebelum hijrah ke Mekah, ke Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersama Zaid bin Harisa, anak angkat beliau, pergi ke Taif dengan harapan di sana ada saudara sepupuan dari keluarganya yang akan menolong dia, menyelamatkan dia. Tapi ternyata sudah ada bocoran. Sebelum sampai ke Taif, masuk ke kotanya, di pinggir kota, beliau dihadang oleh pemuda-pemuda Taif yang kafir dengan lemparan-lemparan batu. Paham kan maksudnya? Beliau juga bersimbah darah. Jadi jangan dipahami beliau maksum itu tidak tersentuh oleh manusia. Ada nilai basyarnya. Nah itu dalilnya. Makanya sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah dalam posisi ini bisa menerima kalau Nabi pernah terkena sihir. Tapi kan langsung diobat. Siapa gurunya? Siapa yang ngobatinnya? Jangan dikatakan dukun ya. Siapa yang menjampinya? Jibril atau dua malaikat. Ya. Dalam hadis lain dikatakan itu Jibril yang datang untuk mengobati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke. Itu namanya apa tadi? Latar belakang atau sababun nuzul. Sekarang kandungan ayat. Sedikit Bapak, cuman 3 aja Ibu catatannya. Pertama, Islam mensyariatkan kepada kita, kepada umat ini agar senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai kejahatan makhluk, terutama di waktu malam. Ya, saya orang kampung di Riau sana, di ujung-ujung Riau sana, di kampung. Kalau malam itu, ya jarang orang keluar rumah. Paling tidak tahun 80-an.
Kampung kami kecil hanya 500 jiwa, bukan 500 kakak ya Pak. 500 jiwa itu kecil. Kalau 500 kakak kan bisa lebih dari 1000 jiwa. Ini enggak. Ya 500 meter kali 1000 meter lah, itulah kira-kira kampung kami. Kiri kanannya itu hutan. Ya, kebun karet juga ada hutan belantara. Ke sebelah sininya yaitu sungai. Karena kampung kami di pinggir sungai, dataran tinggi. Jadi nggak pernah banjir kampung saya. Kalau sempat kampung saya banjir, itu kota Pekanbaru itu kelelep semua itu. Tapi alhamdulillah nggak ada banjir. Oke, di kampung kami itu ada namanya musiman. Ada musim duren, iya. Tapi juga pernah musim harimau. Tahu nggak musim harimau? Kalau ada datang musim harimau itu harimau sore-sore itu udah masuk ke kampung. Kalau namanya itu kalau di kampung namanya musimnya musim belengang. Musim belengang itu musim sepi. Ya, kalau dengar harimau itu mengaun atau bunyi-bunyi lain itu kan harimau itu ada. Saya nggak bisa mencontohkan bunyi harimau itu apa. Kita tahu kalau itu ada harimau. Itu biasanya jam 5 itu orang kampung kami itu udah nutup pintu. Nggak ada yang berkeliaran keluar. Jam 5 sore. Nggak ada yang sholat ke masjid untuk azan maghrib itu nggak berani. Ya, karena harimau masuk kampung. Yang dicarinya ya ayam, ya hewan-hewan ternak. Dihajar. Bahkan tahun 83 saja masih ada orang kampung saya meninggal diterkam harimau. Masih ada. Nah itu contohnya. Siang-siang dia nggak pernah keluar, tapi kalau udah malam dia datang. Tahun-tahun 80-an itu rumah di kampung saya itu masih rumahnya itu rumah rumah panggung, masih rumah panggung. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 anak tangganya. Gitu. Itu tidak jarang ketika bangun pagi nanti itu ada bekas jejak harimau di bawah rumah kita. Artinya tadi malam dia datang tuh. Salah satu kasus dulu di kampung kami itu malam-malam orang diterkam harimau itu dari bawah rumahnya. Berlindung situ, kemudian pas orang turun diterkam. Banyak di kampung saya itu diterkam harimau. Meninggal, ada yang sampai dimakan, ada yang hilang diterkam harimau, 1 minggu baru ketemu, cuman ketemu tulangnya 1, yaitu tulang lututnya ketemu 1, yang itu sudah habis semua. Bayangkan. Nah, jadi di waktu malam, apalagi kalau musim penghujan, macam-macam itu. Ada yang kelabang masuk ke rumah, ada yang kalajengking masuk ke rumah, bisa juga ular masuk ke rumah, itu bisa seperti itu. Jadi kita dimohon oleh Allah agar kita mohon perlindungan kepadanya, kita dituntun oleh Allah agar kita mohon perlindungan kepadanya dari segala bentuk kejahatan makhluk. Bisa kan dipahami? Ya, kalau di kita ini kejahatannya itu tadi banyak kepada orangnya ya, orang-orang yang usil. Kemudian yang kedua, surah Al-Falaq ini termasuk ke dalam surat yang bisa dijadikan sebagai salah satu pengobatan atau ruqyah syar'iyyah yang bisa dibaca. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza marida qara'a ala nafsi bil muawwidatain wa yanfus. Nabi itu kata Aisyah, apabila beliau sakit belum membacakan qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq kepada dirinya dengan meniupnya. Nanti kita contohkan. Tapi kata Aisyah, falamma saqula ja'altu anfusu alaihi bihima. Tatkala sakit Nabi semakin berat, aku yang melakukan, yang membacakan itu kepada beliau. Kenapa? Wa amsahu bi yamini iltimasa barakatiha. Kemudian aku usapkan tanganku itu ke tempat yang dimana beliau rasakan sakitnya untuk mendapatkan keberkahan, mengharapkan keberkahan dari Al-Falaq dan An-Nas. Itu ada trikul namanya, Qul huwallah. Jadi begini, dulu saya sampaikan tidak salah kan ada doa-doa yang bisa kita baca menjelang tidur, ya, udah dulu kan. Termasuk ini yang dibaca menjelang tidur juga bisa, atau ketika sakit juga bisa. Itu baca Qul huwallahu ahad sampai selesai, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Setelah itu
gitu. Ditiup. Jadi nggak mendahak, jangan itu kan mendahak bentar. Nggak. Itu. Jadi setelah itu ditiup, setelah ditiup diusapkan ke seluruh tubuh kita yang terjangkau oleh tangan. Ini untuk zikir menjelang tidur. Kalau yang lain-lain dibaca biasa-biasa aja, tapi kalau ini pakai gini. Nah, tapi kalau sakit, jadikan ini sebagai ruqyah, jampinya, mantranya. Ini namanya ruqyah syar'iyyah. Baca Al-Falaq, baca Al-Ikhlas, Kulhu, Al-Falaq, Anas, kemudian ditiup. Setelah itu diusapkan di mana yang dirasakan sakit. Entah di dada, mungkin, entah di kepala atau di tengkuk. Lakukan berulang-ulang. Tentu yakin. Kita ini yang paling lemah kan yakinnya itu. Makanya dukun, kita bisa kalah sama dukun. Dukun yakin yang dibaca entah apa-apa, kita baca wahyu, kita kalah. Kenapa? Dukun yakin, kita kurang yakin. Nah ini jadi penyakitnya. Sehingga apa yang kita baca itu nggak ngaruh terhadap apa yang kita alami. Kemudian yang berikutnya lagi, ya. Ini hadis menyebutkan bahwa ketika Rasul sakit itu Jibril datang dan mengatakan, "Ya Muhammad, engkau sakit ya?" Kata Nabi, "Iya." Kata Jibril, "Biar aku ruqyah kamu supaya kamu sembuh dari berbagai penyakit." Ini contoh. Kemudian catatan ketiga adalah di dalam surah yang mulia ini Al-Falaq terdapat pelajaran sangat berharga bahwa perbuatan sihir itu termasuk ke dalam perbuatan syirik. Perbuatan syirik termasuk syirik. Makanya ada 7 dosa besar syirik, kemudian keduanya sihir. Kata Nabi begini, "Man aqada qudatan, barang siapa yang membuat buhul-buhul kemudian meniupnya, faqad sahara, berarti dia telah melakukan sihir. Wa man sahara faqad asyraka, barang siapa yang melakukan sihir berarti dia telah syirik. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, barang siapa yang menggantungkan sesuatu pada tubuhnya, pada dirinya, berarti dia telah menyerahkan dirinya kepada itu, telah bertawakal kepadanya, bukan lagi kepada Allah. Nah ini mohon maaf hadirin, saya mau cerita sedikit ini, tapi yang saya ceritakan ini yang terjadi di kampung saya. Tidak sama sekali menyinggung bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya cerita apa yang ada di kampung saya. Jadi bapak ibu gak berhak marah sama saya. Terusin gak nih? Ini cerita kampung saya ini. Terus ya. Kalau ada yang bareng mirip nanti ya terserah tuh, terserah. Berarti kata bapak nanti, kampung saya sama dong. Nah gitu ya. Ini saya cerita kampung saya. Jadi gini, tahun 80-an lah. Sekarang semuanya udah berubah. Inilah dakwah. Dakwah itu bisa membuat orang semakin baik, insya Allah. Tahun 80-an saya masih ingat. Ya, itu ada namanya sebut dengan jimat, isim. Itu di kampung ini bapak ngangguk-ngangguk, kayaknya ada yang tahu deh. Ini di kampung saya ini. Bahkan udah tahun 2000 ya, tahun 90-an lah. Saya pulang, udah di Jakarta saya pulang ke kampung. Saya temukan ponakan saya, ya sekarang udah umur 30 dia, berarti 30 tahun yang lalu lah kejadian ini. Itu temu kalau ponakan saya nomor 2. Itu usianya masih di bawah 1 tahun. Saya lihat di sini di gelangnya itu, ya, di pergelangan itu ada dipasang gelang dari kain hitam. Kain hitam dijahit lah gitu ya. Segede tali sepatu dijahit taruh di sini. Kemudian dikalungkan, ada lagi kalungnya itu, ini mohon maaf nih bahasa saya ini, nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa. Pakai benang cono, ngerti apa tuh benang cono? Intinya ada benang tuh 3 warna, benang putih, merah, hitam, kemudian dipintal, ditali, ditaruh di sini. Kemudian dikasih lontin, ada cantolan sini, ada lontin. Lontin itu apa? Dari kain hitam juga dijahit, ya, sekedar kelingking ini, ya ujung jari, dan itu saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Tapi kampung saya namanya bahasa itu inggu, baunya busuk. Inggu, ada bahan inggu, baunya busuk,
dimasukkan ke dalam kain itu, dibungkus, kemudian dijahit rapi, digantungkan ke leher anak untuk mainan kalungnya itu. Ketika itu ibu bapak saya masih hidup, saya tanya sama kakak perempuan saya, "Kak, ini buat apaan nih?" Gitu. Tahu deh, dia udah tahu kalau saya itu gak suka, gitu kan. "Ini buat apa nih Kak?" Gitu. Ya kata orang tua-tua, dia relax aja jawabnya gitu. Kata orang tua-tua supaya nanti ini anak gak diganggu setan, kira-kira gitu. Jadi jimat, ya, jimat itu. Nah, kenapa? Karena semoga Allah ampunkan mereka semua. Karena mertua kakak saya ini dukun. Walaupun dukun kecil-kecilan di kampung, bukan dukun yang hebat kayak di Jakarta, dukun kecil-kecilan. Tapi dukun masih percaya dengan seperti itu. Jadi dia yang pasang kepada cucunya ini, kira-kira gitu. Mertua kakak saya kan cucu dari anak ini. Lalu saya bilang, "Mak," saya minta sama mak saya, "ada gunting gak Mak?" "Ada," kata mak, "dia ambil gunting sama mak." "Kak, sini, nih biar saya buang." Saya tantang tuh dia. Saya gunting yang di gelangnya itu, saya gunting juga yang di kalungnya. Lalu saya ambil, nih tengok nih. Saya lempar ke belakang rumah, ke semak-semak di belakang rumah, saya lempar. Insya Allah ini anak aman, gak apa-apa. Alhamdulillah itu anak selamat sampai dewasa, sekolah bahkan S2. Beberapa tahun yang lalu, mungkin Bapak pernah Ibu mengikuti acara Indosiar. Itu acara audisi ceramah itu, pidato. Ya. Ketika itu suami dia ini Allah takdirkan dapat juara 2 itu tingkat nasional di audisi itu. Jadi artinya apa? Enggak ada masalah enggak pakai jimat. Itu gangguan-gangguan setan aja itu. Nah, kalau orang pakai jimat, Pak, itu keyakinannya itu ambruk, Pak. Misalnya mau pergi ke kota, pakai jimat ini agar kamu tidak kecopetan, agar kamu enggak ini, atau ke hutan agar kamu tidak diserang oleh hewan-hewan buas, pakai jimat. Ketika dia berangkat, jimatnya tinggal, itu ketakutannya luar biasa. Takut, Pak. Kenapa? Karena kata Nabi, barang siapa yang menggantung sesuatu pada dirinya, berarti sama dia berserah diri kepada itu. Jadi bukan lagi kepada Allah, enggak. Karena merasa jimat itu sebagai pelindungnya. Paham? Jadi kalau takut bawa jimat, ketinggalan jimat, itu luar biasa. Nah, di kota-kota ini sekarang, jimatnya apa? HP. Kalau kita berangkat kerja ini jam 7 di rumah kerja, pas di jalan baru sadar STNK tinggal. Kira-kira balik lagi nggak? Nggak, lewat. Atau SIM tinggal, lewat aja. Nanti dari kejauhan kalau ada orang rame-rame, leher aja tinggi itu. Takut nanti ada razia, itu aja kan. Tapi kalau HP tinggal, balik lagi nggak? Hebat nggak? Tapi kalau orang kepada jimat itu ada unsur mistisnya, itu syiriknya di situ. Tapi kalau HP kan nggak ada unsur mistisnya. Saya mau nanya nih. Ini kenapa takut bapak-bapak dan ibu-ibu jauh dari HP? Apakah karena memang sebegitu pentingnya, urgennya aktivitas kita dengan HP? Gitu ya. Tanpa HP tidak bisa beraktivitas. Apakah karena itu? Atau karena ada sesuatu yang bersifat misterius di dalamnya? Kalau jimat itu mistik, kalau ini misterius. Maaf ya, ini dibawa guyon aja. Ini ada contoh. Contoh ini kisah nyata, tapi kita responnya guyon aja. Ada seorang ibu bercerita. Cerita ini kisah nyata. Kata dia, seperti itu belum ada WA, yang ada baru SMS. Itu kata dia malam-malam suaminya tidur. Jam 1 malam itu HP-nya berdering, HP suami. Tertulis itu Haji, kira-kira nih lebih kurang aja nih. Haji Abdullah toko bangunan. Nah, suaminya tidur, akhirnya istrinya ketakutan, wah nih, toko bangunan, jangan-jangan suami saya punya utang nih. Paham nggak tuh? Akhirnya diambil, halo, tuh. Dijawab di sebelah dengan suara cewek. Di sini tulis apa? Toko bangunan. Kalau namanya
Enci, toko bangunan, berarti kan cewek. Ini kan enggak. Haji Abdullah, toko bangunan. Dia nanya, si Mas udah tidur ya? La haula wala quwata illa billah. Tuh bahayanya. Saya yakin, pikir nih, HP kita yang dikunci, taruhlah istri nggak bisa buka. Tapi kalau ada panggilan bisa jawab kan? Bisa jawab. Bisa jadi ada orang nggak mau pisah dengan HP karena ada bukan unsur mistiknya, tapi ada yang apa tadi? Yang misterius. Ini direspon guyon aja ya Bu, guyon aja. Tapi itu kisah nyata. Namanya Tina, dibuat Tono. Kan gitu kan? Makanya kan ada ininya, ada guyonannya ya tuh di YouTube tuh ada guyon pendek. Sekarang ada TikTok. Ketika suaminya buat kopi, nanya sama istrinya, ya gula di mana? Gitu. Tuh gula di situ, tulis tuh gula. Tahu-tahu suami pakailah 2 sendok. Tahu-tahu garam. Suaminya marah gitu. Kenapa tempat garam kamu tulis gula? Kata istrinya, karena si Tina kamu ganti namanya dengan Tono. Kira-kira gitu. Jadi saling ngibulin. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir nih saya bacakan terakhir. Jahatnya menjadi orang yang hasad. Di dalam tafsir Al-Jami' Al-Ahkam katakan oleh Imam Al-Qurtubi, al-hasidu la yanalu fil majalis ilan nadama. Orang yang hasad jika dia berkumpul dalam satu majelis tidak ada yang didapatkan kecuali penyesalan. Wala yanalu indal malaika illa la'natan wa baghdha. Dan tidak didapatkan dari malaikat boro-boro di doa, justru yang didapat adalah laknat dan kemarahan malaikat. Wa la yanalu fil khalwa illa jaza'an wa ghamman. Ketika dia sendiri-sendiri yang didapatkan adalah kesedihan dan kegundahan. Bahasa kitanya galau. Wa la yanalu fil akhirah illa khuzan wa ihtiraqan. Di akhirat yang didapatkan adalah kesedihan dan dibakar. Wa la yanalu minallah illa bu'dan wa baqtan. Tidak didapatkan dari Allah sesuatu pun oleh orang yang hasad kecuali dia dimurka oleh Allah. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis, salah satu la yustajabu doa'ahu, ada 3 kelompok manusia yang doanya tidak diijabah oleh Allah. Pertama, akilul haram, orang yang makan dari yang haram, doanya Allah enggak ijabah. Yang kedua, muksirul ghibah, orang yang banyak ghibah, gunjing. Sekarang gunjingnya enggak ngomong, tapi pakai ketikan. Ya. Dan waman kana fi qalbi ghillun aw hasadul muslim, dan orang yang dalam hatinya ada hasad terhadap sama muslim, maka doa orang ini tidak diijabah oleh Allah. Intinya menjadi orang hasad enggak akan pernah bahagia hidupnya. Ada 2 sifat manusia yang dia enggak pernah hidupnya bahagia. Pertama hasad, kedua pelit. Orang pelit, kikir, dan orang hasad itu hidupnya enggak pernah bahagia. Dalam bagaimanapun dia enggak pernah bahagia. Karena dia takut dengan orang, sibuk mengurus urusan orang. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ hadirin yang bahagia, kajian kita pada subuh hari ini. Semoga rahmat Allah, berkah Allah senantiasa terlimpah kepada kita semua. Suruk sudah bisa ya, kan kita lewatkan beberapa, kalau bisa 15 menit atau 10 menit paling tidak, supaya suruk sholat 2 rakaat itu benar-benar tidak menyalahi lah. Ya, Allah a'lam bishawab. Saya pikir cukup ya, nggak usah ditanya ya, nggak usah lah. Udah paham ya Pak? Kalian nanya kan? Apalagi sudah ada dibagi-bagi itu. Nah, alhamdulillah bagiannya agak lambat, jadi tidak terlalu mengganggu. Ya, tapi kalau bentuknya bakso di luar pun dibagi itu, taruh tetapnya aromanya masuk ke dalam. Baik, demikian jamaah berbahagia, mohon maaf segala kurangannya. Semoga rahmat Allah, berkah Allah senantiasa terlimpah kepada kita. Khusus tentang masalah jimat tadi dan lain sebagainya itu adalah contoh di kampung saya. Sebagai kabar gembira, hal ini semakin jauh hari ini. Ya, dari perbuatan itu, itulah dakwah yang dilakukan berpuluh-puluh tahun, pada akhirnya menemukan jati diri sebagai seorang mukminun haqqo insyaallah.
Demikian, mohon maaf segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.